Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ichi Ito Gangsar. Di sini saya akan membahas matematika kelas 9 semester 2. Oke, untuk semester 2 dimulai dari bab 4 dan bab 5. Saya mulai dengan bab 4 terlebih dahulu, yaitu kita membahas terkait kesebangunan dan kekonwenan. Saya di sini menjelaskan terkait kekonwenan bangun tata terlebih dahulu. Syarat dua bangun tata kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu satu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti ini gambarnya. AB dengan CK sisi yang bersesuaian, AB dengan CK, AD dengan CM, DC dengan LM, sudut D dengan sudut M. Oke, kita lanjut. Contoh menemukan sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah ini kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Ini gambarnya. Oke, sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan WX, BC dengan XY, DC dengan ZY, DA dengan WZ, sudutnya A dengan W siku-siku, D dengan Z siku-siku, C dengan Y tumpul, B dengan X lancip. Oke ya, bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang dua segitiga akan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk membuktikan kekonruenan dua buah segitiga, Anda harus menghitung setiap panjang sisi-sisi dan besar sudut kedua segitiga tersebut. Tentunya hal ini akan menyita waktu. Untuk cara yang lebih efektif, Anda cukup mengetahui syarat dua segitiga yang kongruen. Adapun syarat dua segitiga yang kongruen adalah sebagai berikut. Ini saya ambil gambar sisi-sisi. Ini segitiganya. Sudah saya strip, itu artinya sisi-sisi. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang syaratnya. Syarat pertama. Syarat yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Ini disebut sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Oke. Yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut atau sudut, sudut, sisi. Nggak boleh ada sisi, sudut, sudut, tidak ada. Adanya sudut, sisi, sudut atau sudut, sudut, sisi. Syaratnya apa? Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini satu, strip, dua. Oh ya, ini strip 2 artinya untuk membedakan antara strip 1 dengan strip 1 ya. Itu aja, untuk membedakan aja. Ini juga dua sudut untuk membedakan, yang satu kelengkungan 1 dengan lengkungan 2 untuk membedakan aja. Oke ya. Ini sama. Intinya ada dua. Kalau yang pertama ini dua sudut yang mengapit satu sisi. Kalau yang ini ini dua sudut satu sisi, betul. Ini harusnya sudut ini sama kayak atas, cuma bedanya penempatannya aja, sudut-sudut sisi. Oke. Yang ada itu sisi sudut yang ada. Sisinya dua kali baru sudut, tidak ada adanya sisi sudut sisi. Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk membuktikan supaya beberapa pemahaman kalian atau contohnya. Perhatikan gambar di atas ini, gambar ini. Buktikan bahwa segitiga ABC baca ini kongruen dengan segitiga EDC. EDC, oke. Perhatikan ini, lanjutannya ini adalah pembahasannya.
Berdasarkan gambar di atas diperoleh AC sama dengan EC. AC sama dengan EC. Diketahui ada tanda sama panjang. Oke. Sudut M ini sudut M bacanya. Sorry, sudut ACB M miring gini. Itu disebut sudut. Sudut ACB sama dengan sudut ECD karena saling bertolak belakang. Oke ya. ACB dengan ECD. ECD ini di D sama di B tolak belakang. Panjang BC sama dengan panjang DC. Diketahui ada tanda sama panjangnya. Maka segitiga ini disebut sisi sudut sisi karena mengapit dua sisi. Oke ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, perhatikan gambar ini. Layang-layang tapi dipotong oleh suatu garis tinggi mendapatkan sudah ada pemberitahuan Tokopedia. Ini ada segitiga. Kita lihat segitiga PQS dengan RQS itu kongruen. Kenapa? Kita perhatikan. PQ itu sama dengan QR. Oke ya. Atau RQ. Karena diketahui sama panjang. Lanjutannya PS dengan RS sama panjang juga. Terus apa lagi? QS pada QS. Ini menurut saya disebutnya identitas. Identitas adalah suatu garis yang berada di dalam satu itu sendiri, pada dirinya sendiri, identitas. Sistemnya adalah kayak 1 tambah 1 sama 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1, itu identitas. Yang pada terletak di dirinya sendiri. Atau disebut di sini garis perimpit. Jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Berdasarkan kriteria ini, 1, 2, 3 disebut sisi-sisi-sisi. Oke ya, kita lanjutkan contoh berikutnya. Oh, bukan contoh berikutnya, tapi kita lanjutkan ke definisi berikutnya. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukuran sama, tetapi sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional. Sebanding itu sama dengan proporsional. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini kalau sudut sama besar, tapi kalau sisi hanya sebanding atau perbandingan. Perubahan bangun satu menjadi bangun lainnya yang disebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. 1. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambarnya ini. Kayak gambarnya. Oke, gambarnya ini DC dengan GH, sudut titik penuh dengan sudut titik lingkaran biasa. Terus ini sudut satu lengkungan, ini sudut dua lengkungan. Kita lanjut ke sini, M sudut A sama dengan sudut E, sudut A dan sebagainya. Jika bangun ABCDEFGH memenuhi kedua syarat ini 1, 2, maka bangun ABCD dengan EFGH sebangun dinotasikan dengan ABCD. Ini gambar kayak sungai menurut saya pribadi dengan EFGH, segitiga EFGH. Oke ya. Kita bisa lanjutkan ke pernyataan berikutnya. Ini, contoh 1. Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah PQ dengan EF, QR dengan FG, RS dengan GH, ST dengan HI, TU dengan IJ, UP dengan JE. Sudut-sudutnya ada P ke E, terus Q dengan F, R dengan G, S dengan H, T dengan I, U dengan J. Itu ya, kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang ke rumus perbandingannya. Sama kayak tadi, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Senilai itu artinya sama. Perbandingannya sesuai. Misalkan, perhatikan gambar ini aja deh. AB
dengan A aksen, B aksen. Oke. Lanjut AC dengan AC aksen. BC dengan BC aksen. Itu sesuai atau sebanding. Sebanding artinya kalau segitiga yang kecil dimulai di atas, berikutnya yang di atas harus segitiga yang kecil lagi. Itu sebanding. Tetapi tidak bisa ketika yang atas mulai segitiga kecil, yang berikutnya yang atas lagi, itu segitiga besar. Tidak boleh. Oke. Jadi ketika kita mulai dengan segitiga yang kecil, maka yang atas juga harus yang kecil. Tapi ketika yang atas besar, ini atas maksudnya ya, pembanding atas atau penyebut pembilang, pembilangnya yang atas, segitiga kecil ya, pembilang berikutnya juga yang kecil juga. Tapi kalau pembilangnya yang besar segitiganya, pembilang berikutnya harus besar juga, gitu ya. Oke. Jika ABCD, segitiga ABC dan B aksen B aksen memenuhi syarat, maka ABC dan A aksen B aksen sebangun. Dinotasikan seperti ini. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen tidak memenuhi syarat, maka tidak sebangun. Seperti itu ya. Oke. Untuk penjelasan sebangun dan kongruen, seperti ini aja. Nanti kita akan lanjut ke pelatihan soal. Ini masih ada contoh soalnya nanti setelah ini. Jangan lupa, untuk video ini, kalian kalau bermanfaat dan ketika omongan saya kecepatan, atau kepantaran, atau percepatan, kayak fisika malah jadinya ya, kalian silakan komentar aja di kolom komentar. Bebas komentar apapun. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe dan berlangganan di video ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal pembandingan. Nah, seperti ini saya jelaskan. Tadi contohnya, segitiga ABC, yang tadi teorinya, segitiga ABC siku-siku di B. Di B, jika AD 3 cm, BDB 2 cm, BC 4 cm, maka panjang DE. Kita cari panjang DE yang bawah ya. Gampang. Berarti perbandingannya adalah segitiga yang besar, menurut saya sendiri, segitiga besar ABC dengan segitiga kecil ADE. Betul kan? Yes. Harus membandingkan segitiga dong. Masa segitiga dengan bukan segitiga. Oke. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian yang atas ini pembilangnya segitiga besar, maka harus segitiga besar. Kalau yang kecil ya kecil. Kebetulan di sini saya menggunakan yang kecil. AD 3, oke. AB 2, oke. AD 3, AB itu tinggal ditambah, 3 tambah 2, 5. Lalu D yang ditanya dibagi 4. Oke ya, kita kali silang 5 kali DE atau DE sama dengan 3 kali 4 bagi 5. Hasilnya 2,4 cm. Oke, ini berikutnya untuk semester 2 ya, semester 2. Untuk yang tadi bab 5 nanti aja setelah video berikutnya. Untuk bab 4 sekian dari saya. Jangan lupa ketika video ini bermanfaat, kalian klik tombol subscribe-nya. Karena saya bukan manusia yang sempurna, otomatis saya punya banyak kesalahan. Dan untuk banyak kesalahan ini, kalian tolong silakan komentar sebanyak-banyaknya tentang baik buruknya. Saya terbuka. Nantinya saya akan membenarkan ketika ada yang salah dari kesalahan-kesalahan yang kalian buat di kolom komentar. Dari kritikan kalian di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.